Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadianur. Di sini saya berasal dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Istimewa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran istimewa tersebut dengan poin memahami isi bacaan. Langsung saja saya jelaskan. Dalam membaca harus dibutuhkan pemahaman agar paham apa yang dimaksud dari bacaan. Pemahaman bacaan merupakan kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail yang penting dan seluruh pengertian. Karena tujuan membaca adalah memahami isi bacaan. Jadi, dalam memahami bacaan teks ataupun dialog yang bahasa asing ataupun bahasa Arab, tentu saja akan sangat sulit dilakukan jika para pelajar baru memulai di bidang itu. Karena bahasa adalah kebiasaan dan lingkungan. Jika seseorang belajar tentang bahasa asing, maka perlulah untuk mencurahkan segala kemampuan dalam mempelajarinya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa asing adalah kebiasaan. Jika lingkungan itu sangat mendukung, maka akan sangat cepat mempengaruhi seseorang untuk bisa berbahasa asing ataupun ditujukan untuk berbahasa Arab. Pada pembahasan kali ini ada beberapa contoh dalam bahasa Arab, yaitu kata-kata dalam bahasa Arab qalamun. Ada juga kalimat, yaitu adalah ana uhibbuka, ana uhibbuki, ana uridu, ana ta'allam bil lughatul arabiyyah. Jadi di situ seseorang guru ingin supaya muridnya bisa memahami dari kalimat atau kata menggunakan bahasa Arab dengan cepat dan mudah. Jadi dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui cara membaca, atau membaca dengan cepat maupun membaca dengan teliti. Jadi siswa dapat menghubungkan simbol tertulis dengan suara yang ia ucapkan dalam bahasa Arab. Jadi contohnya seperti ana uridu, ana uhibbuka, ana uhibbuki. Di situ dari kata dan kalimat itu mereka para siswa harus memahami terlebih dahulu apa isi, apa arti, apa makna dari yang dia sampaikan, yang dia baca. Jadi salah seorang guru harus memberikan soal dengan menggunakan bahasa Arab melalui media video menggunakan bahasa Arab maupun audio yang telah dipaparkan melalui teks atau dialog. Jadi di situ seorang siswa diuji untuk mendengarkan dari kalimat yang disampaikan. Contoh semisal soal ulangan, yang menggunakan al-lughah. Al-lughah itu adalah bahasa. Jadi di situ guru menyampaikan menggunakan bahasa Arab. Contoh semisal al anta uridu minal Jakarta. Di situ ada pilihan atau jawaban dari seorang siswa yang untuk menjawab. Jadi di situ siswa bisa menjawab pertanyaan dari seorang guru dengan menggunakan bahasa Arab itu seperti na'am, ana uridu
minal Jakarta. Nah, ada juga la ana uridu minal Sampit. Nah, jadi di situ tergantung seorang siswa yang mendengarkan dari pertanyaan yang disampaikan. Jadi disitulah kita bisa memahami terlebih dahulu apa itu bacaannya, apa itu artinya, baru kita bisa membaca atau menjawab pertanyaan dari guru-guru tersebut yang menggunakan soal melalui bahasa Arab. Jadi siswa dapat mengetahui arti mufakkat dari hubungan kalimat dan perbedaan antara mufakkat yang diucapkan dengan mufakkat yang tertulis. Nah, jadi di situ ada seorang guru yang mengucapkan kalimat menggunakan bahasa Arab. Di situ siswa mendengarkan, lalu disampaikan bisa dan dituliskan bisa melalui ditulis. Jadi seorang guru memberi soal seperti qalamun. Di situ siswa bisa juga menggunakan langsung menjawab secara lisan apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan dari pendengaran dia terhadap penjelasan si guru tersebut. Di situ ada juga yang secara tertulis. Maktabun, tuliskan kalimat maktabun menggunakan bahasa Arab. Nah, di situ akan diberi kertas untuk menulis apa tulisan kalimat bagaimana dan apa yang dia dapat dengan menggunakan media penyampaian cepat. Maka di situ siswa menuliskan apa yang dia dapat dari kata. Maka apabila dia tahu arti namun dia tidak bisa menggunakan atau menulis kalimat tersebut, maka di situ dia bisa melihat melalui media kamus bahasa Arab. Ada juga siswa dapat membaca dengan fasih dan mengerti tanpa lepas dari tata bahasanya. Nah, jadi di situ siswa langsung saja selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab sehari-harinya dengan guru ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi tes membaca adalah tujuan pokok tes membaca adalah mengetahui dari mengukur tingkat kemampuan untuk memahami bahasa bacaan. Di antara bentuk tes membaca adalah melengkapi wacana, menjawab pertanyaan, dan meringkus isi bacaan. Ada juga tes terjemah. Tes terjemah yaitu teknik ini digunakan untuk mengiringi beberapa aspek seperti pemahaman, karya tulis, leksikon, tata cara bahasa, pemindahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua, yaitu lain-lain.